The Investor and Market Fluctuations. Bab ini ngajarin gimana cara menghadapi naik turunnya pasar saham tanpa panik atau bikin keputusan impulsif. Benjamin Graham bilang, sebagai investor lo harus bisa ngontrol emosi dan punya strategi solid biar nggak kebawa arus pasar. 1. Pasar saham itu nggak stabil, dan itu normal. Pasar saham selalu naik turun, kadang anjlok, kadang terbang. Ini hal yang wajar dan nggak bisa dihindari. Lo nggak perlu takut sama fluktuasi pasar, justru lo bisa manfaatin itu buat untung lebih banyak. Gambaran, fluktuasi pasar itu kayak cuaca, kadang cerah, kadang hujan. Yang penting, lo siap payung sebelum hujan. Jangan jadi budak pasar. Banyak investor pemula panik waktu harga saham turun drastis, terus buru-buru jual karena takut rugi lebih besar. Graham bilang, jangan biarin fluktuasi harga bikin lo kehilangan fokus. Ingat tujuan lo investasi, pertumbuhan jangka panjang. Manfaatkan fluktuasi pasar dengan bijak. Sebagai investor, lo bisa lihat fluktuasi pasar dari dua sisi. Kesempatan beli. Waktu pasar lagi bearish, harga turun, ini momen buat beli saham bagus dengan harga diskon. Kesempatan jual. Waktu pasar lagi bullish, harga naik tinggi, ini kesempatan buat jual sebagian saham lo untuk ambil keuntungan. Tips, jangan beli atau jual cuma karena ikut-ikutan orang lain. Gunakan data dan analisis buat ambil keputusan. 4. Belajar dari Mr. Market. Graham memperkenalkan konsep Mr. Market, yaitu penggambaran pasar saham sebagai seorang teman yang sering berubah-ubah mood. Kadang, Mr. Market optimis banget, harga tinggi. Kadang dia pesimis, harga rendah. Sebagai investor, lo harus melihat Mr. Market sebagai pelayan, bukan bos. Jangan biarkan mood Mr. Market memengaruhi keputusan investasi lo. Analogi Gen Z style. Mr. Market tuh kayak teman yang selalu drama. Lo dengerin aja, tapi jangan ikut-ikutan panik. 5. Pegang saham seperti pebisnis, bukan penjudi. Graham bilang, anggap investasi saham itu kayak punya bisnis. Fokus ke fundamental perusahaan, bukan harga sahamnya doang. Jangan jadi spekulan yang cuma nebak-nebak harga saham bakal naik atau turun. Kesimpulan, gensflasi pasar saham itu wajar. Jadi jangan panik waktu harga naik turun. Kuncinya, 1. Tetap tenang dan fokus ke tujuan jangka panjang. 2. Manfaatkan momen pasar turun buat beli saham bagus dengan harga murah. 3. Jangan terpengaruh mood pasar. Analisis dulu sebelum ambil keputusan. 4. Ingat, lo bukan penjudi. Lo adalah investor yang cerdas. Bab selanjutnya bakal bahas The Investor and Their Advisors, alias gimana peran penasihat keuangan dalam membantu keputusan investasi lo. Stay tuned. Investing in investment funds, New SME. Di bab ini, Benjamin Graham membahas soal investment funds, alias reksadana. Dia ngasih pandangan tentang kelebihan dan kekurangannya, serta kapan reksadana cocok buat investor. Buat lo yang nggak mau ribet pilih saham satu persatu, reksadana bisa jadi solusi. Apa itu investment funds? Investment funds adalah kumpulan uang dari banyak investor yang dikelola oleh manajer investasi buat beli saham, obligasi, atau aset lainnya. Intinya, lo nitip duit ke ahli buat dikelola, jadi nggak perlu pusing mikirin investasi satu persatu. 2. Keuntungan investment funds. Diversifikasi otomatis. Duit lo langsung dipecah ke berbagai aset, jadi risikonya tersebar. Cocok buat lo yang mau main aman tanpa ribet mikir alokasi aset. B. Manajemen profesional. Lo nggak perlu jadi ahli investasi karena ada manajer investasi yang ngurus semuanya. Manajer investasi ini biasanya punya pengalaman dan akses data lebih lengkap. C. Praktis dan mudah. Reksadana cocok buat investor pemula atau yang sibuk karena semuanya diurus pihak ketiga. Kekurangan investment funds. Biaya manajemen. Lo harus bayar biaya pengelolaan, management fee. Dan ini bisa ngurangin cuan lo. Kalau manajer investasi nggak perform, biaya ini jadi beban. B. Tidak selalu mengungguli pasar. Nggak semua reksadana berhasil ngalahin indeks pasar, jadi hasilnya kadang standar aja. C. Kurang kontrol. Lo nggak bisa milih aset sendiri, jadi semua keputusan di tangan manajer investasi. 4. Jenis-jenis investment funds. Mutual funds. Fokus ke diversifikasi saham, obligasi, atau campuran keduanya. Cocok buat lo yang cari investasi jangka panjang. B. Index funds. Investasi yang mengikuti performa indeks pasar tertentu, misal S&P 500.
Biayanya lebih rendah dan hasilnya biasanya stabil sesuai pasar. C. Exchange Traded Funds. Mirip index funds, tapi bisa diperjualbelikan di bursa saham seperti saham biasa. Fleksibel buat investor yang suka trading. 5. Tips dari Graham untuk pilih investment funds. A. Perhatikan biaya dan performa. Pilih reksadana dengan biaya rendah dan performa yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Jangan cuma fokus ke hasil tinggi di 1 tahun, lihat track record jangka panjang. B. Hati-hati sama promosi berlebihan. Jangan tergoda reksadana yang dijual dengan janji keuntungan besar. Fokus ke yang realistis. C. Index funds itu opsi aman. Graham menyarankan index funds buat investor yang mau main aman dengan biaya rendah dan hasil stabil. Kesimpulan Gen Z Style. Investment funds, terutama reksadana, cocok buat lo yang 1. Pengen diversifikasi aset, tapi nggak punya waktu atau keahlian. 2. Mau main aman dengan biaya terjangkau. 3. Mau ribet ngurusin analisis saham atau obligasi sendiri. Pilih reksadana atau index funds dengan bijak, cek biaya, dan jangan tergiur janji manis. Investasi yang sukses itu bukan soal cepat kaya, tapi soal konsistensi jangka panjang. Bab berikutnya bakal bahas The Investor and Their Advisors, alias gimana peran penasihat keuangan dalam investasi. Stay tuned! The Investor and Their Advisors. Bab ini bahas soal peran penasihat keuangan dalam investasi. Graham ngasih panduan buat investor biar nggak salah pilih penasihat. Karena penasihat yang tepat bisa bantu lo cuan, tapi yang salah malah bikin buntung. 1. Kenapa investor butuh penasihat keuangan? Banyak investor pemula bingung mulai dari mana. Penasihat keuangan bisa ngasih arah dan strategi yang sesuai kebutuhan lo. Mereka juga bisa bantu lo tetap rasional waktu pasar lagi nggak stabil. Jangan panik waktu harga saham anjlok. 2. Karakteristik penasihat keuangan yang baik. A. Berbasis data bukan emosi. Penasihat yang baik selalu bikin keputusan berdasarkan fakta dan analisis, bukan rumor atau tren. Mereka harus ngasih lo saran logis, bukan cuma bikin lo semangat tanpa dasar. Transparan soal biaya. Penasihat yang jujur bakal kasih tahu semua biaya jasanya secara upfront, termasuk komisi. Hati-hati sama yang cuma mau cuan dari lo tanpa peduli hasil investasi lo. C. Mau edukasi lo. Penasihat yang bagus nggak cuma ngatur duit lo, tapi juga ngajarin lo cara jadi investor yang lebih pintar. Fokus ke tujuan jangka panjang. Mereka nggak akan nyuruh lo ambil keputusan impulsif, apalagi spekulasi yang berisiko tinggi. 3. Waspadai penasihat yang nggak kompeten. Graham ngingetin ada juga penasihat yang kurang kompeten atau bahkan berniat menipu. Ciri-cirinya, mereka janji keuntungan besar dalam waktu singkat. Mereka cuma ngikutin tren tanpa analisis mendalam. Mereka terlalu fokus ke produk investasi tertentu, biasanya buat dapat komisi gede. Apakah lo harus pakai penasihat keuangan? Lo butuh penasihat kalau 1. Lo nggak punya waktu buat belajar dan riset sendiri. 2. Lo sering panik waktu pasar fluktuatif. 3. Lo butuh bantuan buat bikin rencana keuangan jangka panjang. Lo nggak butuh penasihat kalau 1. Lo mau belajar dan ngatur investasi sendiri. 2. Lo punya waktu buat riset pasar dan analisis aset. Lo udah disiplin sama strategi investasi lo sendiri. 5. Tips memilih penasihat keuangan. Cek kredibilitas. Pastikan mereka punya sertifikasi resmi, misalnya CFP atau CFA. Cek juga track record mereka di industri keuangan. Tanya banyak hal. Tanyain soal strategi mereka, biaya jasanya, dan bagaimana mereka bikin keputusan investasi. C. Hindari penasihat yang overpromising. Kalau mereka janji hasil besar tanpa risiko, itu bendera merah. Penasihat keuangan bisa jadi support system buat investasi lo, tapi lo harus pilih yang kredibel dan sesuai kebutuhan. Jangan gampang percaya janji manis. Kalau lo tipe yang mau belajar sendiri, penasihat mungkin nggak wajib. Tapi kalau lo sering panik atau bingung, mereka bisa bantu lo stay on track. Bab berikutnya bakal bahas Security Analysis for the Lay Investor, alias gimana cara investor pemula analisis aset dengan simple. Stay tuned!
Indonesia.